saya adalah koordinator perencanaan di BPSDM sekaligus sebagai ketua LSP P2 Kementerian Desa. Nah, ini terus terang begini ya, ada beberapa hal tadi saya juga terus terang tidak berani menyampaikan secara pasti. Ini masih berkabar seperti yang disampaikan Mas Dindin ya. Jadi memang ini belum pasti, tapi kebijakan ke arah sana itu ada. Cuman kepastiannya seperti apa saya juga belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi yang pasti begini ya, kemarin bahwa tahun ini harusnya adalah tahun terakhir kita harus sertifikasi teman-teman PPP iya benar. Nah, terkait dengan itu kami di LSP P2 bersama-sama dengan Pusat Pelatihan SDM, karena di sana itu ada koordinator standarisasi, itu ada Pak Thomas standarisasinya, sementara kapusnya adalah Pak Fuji Artanto. Nah, ini progres yang sudah kami lakukan adalah SKKNI TPP sudah hadir, sudah terbit, sudah launching tahun kemarin, akhir tahun kemarin, dan posisi saat ini kami sedang melakukan koordinasi, konsolidasi dengan BNSP untuk mendapatkan verifikasi dan pengesahan terhadap 5 skema TPP terkait dengan PLD, PD, TA Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Kami mohon doanya, mudah-mudahan kemarin saya ketemu dengan Bapak Kepala BNSP, termasuk juga Ketua BNSP dan Wakil Ketua BNSP Pak Aziz, mohon doanya mudah-mudahan kalau skema ini langsung di ACC, misalnya minggu ini atau nanti setelah Lebaran, kami akan langsung lari. Banyak hal yang harus kami kerjakan sebelum melakukan sertifikasi kepada TPP. Seperti contohnya apa? Kami harus membuat namanya IA, instrumen assessment, baik tingkat PLD sampai pusat. Kemudian juga kami harus melakukan peningkatan kapasitas kepada asesor-asesor. Nah, untuk teman-teman TPP pusat, termasuk Pak Dindin misalnya, tadi ada Pak Nur Khalid, ya saya lihat ya tadi ya, itu adalah asesor, itu kita belum bisa melakukan apa-apa sepanjang kita belum ada pembekalan secara teknis. Diakui secara teknis bahwa kita mampu melakukan kompetensi. Nah, ini masih banyak yang harus kita benahi untuk penambahan ruang lingkup. Kebetulan kemarin LSPP 2 Kementerian Desa itu ruang lingkupnya adalah untuk uji kompetensi kepada jabatan fungsi. Kebetulan Kementerian Desa adalah pembina jabatan fungsional PSM, dan tahun ini kita melebarkan sayap untuk menambah ruang lingkup terkait dengan sertifikasi kepada teman-teman TPP. Nah, benar tadi apa yang disampaikan Pak Dindin, meskipun beliau juga katanya kabarnya ya, saya pun juga kabarnya ya. Jadi ini mohon nanti, ini belum apa yang saya sampaikan itu adalah masih tanda kutip informasi awal, belum menjadi kepastian teman-teman ya, karena memang semuanya masih menunggu kebijakan dari pimpinan kita. Terkait sertifikasi sesuai dengan Permendes 19 tahun 2020, memang kita ada target tahun ini adalah 8.000. Kami sebagai ketua LSP itu sangat berat itu ya, sangat berat. Kami berarti harus, saya membayangkan penambahan ruang lingkup itu paling cepat bulan Juni-Juli, berarti Agustus sampai Desember kita harus berlari. Dan rencananya 8.000 itu juga bukan untuk di seluruh Indonesia, masih uji coba di 5 provinsi ya. Nah, seandainya tahun ini berhasil 8.000, itu harapan yang sangat besar itu. Jadi itu target yang sangat besar, 8.000 itu. Berarti itu pun hanya setengah tahun ya. Kami berharap tahun depan bisa lebih seperti itu. Totalnya adalah PLD perkiraan adalah 18.000. Memang benar tadi, jadi ini masih kebijakan yang tanda kutip itu belum ditetapkan, tapi ada informasi yang disampaikan Pak Dindin juga. Kementerian Desa memberikan subsidi kepada sertifikasi kepada PLD. Karena memang kita tahu PLD kita itu honornya berapa ya? 2 atau 2,5 itu ya. Jadi kasihan sekali itu ya. Sementara kerja berat,
subsidinya yang diberikan hanya di sana. Nah, itu juga nyuwun sewu, nanti kalau teman-teman PLD ada yang hadir di sini, itu hanya benar-benar anggaran untuk sertifikasi saja. Katakanlah nanti untuk daerah Yogyakarta ataupun Jawa Barat misalnya ya. Teman-teman kebetulan kita punya balai di Jogja, balai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat Jogja. Sementara nanti misalnya teman-teman di Jogja ya, teman-teman dari kabupaten mana datang ke Jogja. Wilayah Jogja itu tidak hanya Jogja saja ya, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi di 3 wilayah ini bisa nanti akan dilakukan sertifikasi. Perkara siapa orangnya, kita pun menunggu kebijakan dari pimpinan, bukan LSP yang menetapkan. Jadi subsidi adalah untuk sertifikasinya, tapi teman-teman datang ke lokasi, misalnya di Balai Jogja, misalnya memang uji kompetensi itu tidak lama, paling lama mungkin 2 jam, 3 jam ya. Tapi kan tidak mungkin jam 8, Bapak Ibu itu datang jam 8. Pasti biasanya mungkin bermalam sekali, sehari atau bagaimana. Itu nyuwun sewu, itu ditanggung masing-masing, karena subsidi hanya untuk sertifikasi. Nah, ini apa namanya, informasi pahit, tapi yang ini memang harus saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan ada perubahan ya, meskipun kami dikomplain sama Biro Perencana, anggarannya besar banget kalau kita tuh mengakomodir seluruh perjalanan dinas teman-teman. Nah, tapi seperti apa jadinya kita belum tahu, itu hanya informasi awal ya. Nah, kemudian juga ini saya belum ngomongin LSPP 3 ya, masih LSPP 2 ini. Kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman TA provinsi, TA pusat, saya bilang, terus terang sebenarnya kami belum berani melakukan sosialisasi terkait dengan skema yang ada, karena skema masih proses pencermatan dan verifikasi oleh BNSP. Namun ada pesan yang perlu saya sampaikan, kemarin saya sampaikan kepada teman-teman di pusat, tolong sampaikan ke teman-teman baik itu PLD, PD ataupun siapapun TPP. Maksud saya begini Bapak Ibu sekalian ya, seandainya ruang lingkup sertifikasi TPP itu nanti itu diberikan oleh BNSP itu tanggal katakanlah Juni atau Juli, berarti kita berharap Agustus itu bisa jalan. Pertanyaan kita, apakah teman-teman siap? Saya yakin segala tugas teman-teman TPP itu sudah oke semua, baik di desa, di level desa, kecamatan, saya yakinnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah siap dengan seluruh dokumen portofolionya? Itu karena dipastikan, karena kita asumsikan bahwa teman-teman PLD sampai pusat itu adalah sudah berpengalaman semua minimal 2 tahun, berarti pengalaman itu dibuktikan oleh evidence-nya. Nah, di kesempatan ini saya berharap nih teman-teman, apapun yang Bapak Ibu kerjakan dari PLD utamanya ya, tapi saya berharap juga semuanya, katakanlah Bapak Ibu membantu musyawarah desa, itu didokumentasikan, diadministrasikan. Adakah perintah untuk melakukan kegiatan itu? Kalau memang ada surat perintahnya apa? Didokumentasikan melalui foto, kemudian juga katakanlah syukur-syukur ada surat ditandatangani oleh bahwa benar yang bersangkutan mengikuti kegiatan ini, ditandatangani oleh kepala desa atau aparat desa ataupun koordinator apa yang di sana. Dan itu harus ada laporan itu bahwa karena nanti di skema itu katakanlah ya tadi melalui musyawarah desa kan pasti ada ya mengidentifikasi permasalahannya apa, itu harus ada laporan, dan laporan itu tanda kutip syukur-syukur itu diketahui oleh kepala desa. Itu adalah yang karena pada saat kita melakukan uji kompetensi itu harus valid dokumennya, asli dokumennya, terkini dokumennya. Nah, ini tolong teman-teman. Jadi sambil menunggu nanti ruang lingkup itu ditetapkan ataupun diberikan, sekarang apapun yang Bapak Ibu kerjakan, tolong diadministrasikan dengan baik, didokumentasikan dengan baik. Itu nanti menjadi portofolio. Jika sudah ada portofolio itu, tolong di-scan. Nanti pertama kali pada saat katakanlah ada uji kompetensi dibuka tanggal 1 Agustus ya. Pasti saya akan minta dulu portofolionya di email ke kami. Jadi bentuknya scan semua, terstruktur rapi. Ini adalah kegiatan untuk unit ini, 1 berkas. Unit kedua, 1 berkas. Kami cek di situ. Jika ada permasalahan, kami akan lihatnya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu tidak lengkap dan tidak runut, mohon maaf, kami tidak mungkin termati satu-satu karena kami mengejar 8.000 tadi yang akan disertifikasi. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Saya berhadapan dengan teman-teman TPP. Tolong
mungkin ini yang hadir kan hanya 156 ya. Tolong mungkin diinformasikan kepada teman-teman bahwa apapun yang dilakukan teman-teman harus teradministrasi dengan baik, terdokumentasi dengan baik, dan segera dilakukan scan. Itu adalah tertelusur ya, jadi tertelusur semua. Itu adalah persyaratan untuk uji kompetensi. Dan saya yakin teman-teman semuanya sudah tahu dengan unit-unit kompetensi itu. Saya yakin pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu punya evidence tadi. Ini yang jadi masalah. Jadi tidak hanya pada teman-teman TPP, kami pun pada saat pelatihan asesor pun kami perlu portofolio yang valid, asli, terkini, dan lain itu banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Ini adalah jika itu dokumennya sudah lengkap, tertelusur, insya Allah semuanya itu aman untuk uji kompetensi. Uji kompetensi bukan menguji Bapak Ibu loh ya, bukan. Kita hanya melihat dokumen apa iya Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan unit kompetensi yang disusun. Jika oke, dan nggak akan banyak pertanyaan, tapi jika tidak lengkap, kita akan baru ada pendalaman, wawancara, diskusi, dan lain. Tapi kalau dokumen sudah lengkap, itu akan lebih mudah bagi para asesor itu untuk menyelesaikan satu proses uji kompetensi kepada TPP. Ini mungkin teman-teman dari Pertipedesia, Pak Basian, Pak Didin, tolong nanti diinformasikan juga terkait ini ya. Jadi kita bersiap-siap dulu terkait dengan seluruh evidence. Perkara nanti skemanya nanti, memang skema draft sudah ada ya, tapi karena belum di-ACC oleh BNSP, kami belum berani sosialisasi. Rencana jika nanti misalnya setelah Lebaran itu skema sertifikasi PLB sampai provinsi sampai pusat sudah di ACC, kami akan lakukan secara maraton sosialisasi itu. Semuanya pasti melalui virtual ya. Nah, seperti apa? Apa unit kompetensinya? Apakah UK-nya? Komponennya? Saya yakin semuanya sudah paham karena sudah dilakukan sehari-hari. Tapi pertanyaannya kira-kira dokumennya apa? Titik kritisnya di mana? Itu yang menjadi catatan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap pada saatnya nanti, katakanlah Agustus ya, siapa yang mendapat penugasan untuk melakukan diuji kompetensi sudah siap dengan dokumen-dokumen itu. Itu yang sangat-sangat saya pesankan pada kesempatan ini, baik kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada Pertipedesia, untuk bisa mensosialisasikan, mungkin kita belum skemanya, minimal teman-teman untuk menyiapkan portofolio.